ormas Islam moderat terbesar di dunia ini, bahkan di akhirat. Pemecah rekor pengoleksi bid'ah terbanyak hasil polling versi Salafi. Dengan jurus andalan surat Al-Fatihah, mereka semua dapat kiriman pahala. Bahaya dari kebangkitan NU. Membahas NU memang tak pernah menjenuhkan. Salemburan tenggaweane ngaten. Ya Allah. Ormas Islam moderat terbesar di dunia ini, bahkan di akhirat. Hobinya memang mengoleksi bid'ah berupa bid'ah hasanah, jadi mengandung pahala dan layak untuk dipertahankan. Dari bid'ah yasinan, tahlilan, maulidan hingga sholawatan, akhirnya banyak orang terpesona dan termehek-mehek dengan bid'ahnya NU ini. Tapi jangan salah, meskipun pemecah rekor pengoleksi bid'ah terbanyak hasil polling versi Salafi, bid'ah-bid'ahnya NU ini banyak yang suka, bahkan mereka yang sudah terserang bid'ah NU yang disebut bid'ah mania paling banyak diminati. Mulai dari kampung-kampung, pedesaan hingga masyarakat metropolis, tak heran jika bid'ahnya NU ini efeknya bikin adem, tak suka rusuh, dan tak hobi berbuat keributan. Bagaimana tidak adem? Di mana-mana pengajian, di mana-mana majelis sholawatan, dan di mana-mana dapat berkat atau besek. Bahkan ahli kubur pun ikut senang dengan jurus andalan surat Al-Fatihah. Mereka semua dapat kiriman pahala. Hebat kan? Jika ada yang tidak percaya dan ada yang butuh kiriman pahala, silahkan hubungi channel ini. Orang NU itu hebat-hebat walaupun tak pernah merasa paling hebat. Bagaimana tidak hebat? Mulai dari tukang macul, tukang sayur, ahli hisab, ahli rukyat, kaum sarungan, pengusaha intelektual, profesor, doktor, kiai, habaib, dan ulama kumpul semua di NU. Jadi NU serba ada, produk lokal, aman tanpa efek samping, murah meriah dan adem ayem tanpa diskriminasi. Orang NU itu selalu moderat, tidak suka virus radikal dan bakteri ekstrim. Itulah mengapa banyak orang yang ngantri ke NU, dari pelosok desa hingga mancanegara. Tidak suka teriak takbir kepada sesama umat beragama. Jika ada yang nuduh musyrik dan bid'ah, cukup dengan jurus talqin dan Al-Fatihah. Kaum yang sok anti bid'ah pasti langsung kepanasan, kelocotan, dan kejang-kejang. Uniknya, orang NU itu sangat cinta tanah air. Orang NU siap mati untuk membela NKRI karena membela tanah air bagian dari iman. Orang NU sangat sadar kalau tanah air dan negara adalah instrumen penting untuk menjalankan agama. Tanpa modal tanah air, bagaimana bisa menjalankan perintah agama? Walau tidak ada dalilnya cinta tanah air, kata tetangga sebelah khilafah. Tapi orang NU tak pernah ragu untuk membela tanah air. Dengan jurus hubul waton minal iman, para khilafah dijamin langsung klepek-klepek, mabuk, sempoyongan, tidak karuan. Walau hebat, orang NU selalu hormat kepada gurunya. Uluk salam, cium tangan kiai, kirim doa dan menziarahi. Karena bagi orang NU, membela Islam tak harus selalu teriak-teriak tidak jelas, tapi mengajarkan akhlak dan kemuliaan. Tanpa akhlak dan kelembutan, Islam bagai makhluk yang menyeramkan, angker, dan menakutkan. Itulah asiknya di NU, tidak kaku dan tidak tegang.
tegang karena NU bukan sumbu kompor dan bukan sumbu petasan yang cepat meledak membisingkan. Jika tetangga sebelah mengajak ribut, maka cukup dibalas dengan guyonan. Jika ada yang membuat gaduh, cukup hanya dengan jurus andalan. Gitu aja kok repot. Mungkin itu. Hanya orang NU yang hobi ziarah dan begadang di makam-makam siang dan malam, agar ahli kubur senang didoakan dan yang ziarah mendapatkan pelajaran dari kematian. Karena hobi ziarah, kaum NU pun dituduh habis-habisan sebagai penyembah kuburan. Tapi orang NU tak kalah cerdas dan brilian. Kaum ahli ziarah pun diberi gelar kehormatan oleh NU, yaitu sarjana kuburan atau sarkup. Sebuah gelar istimewa, tiada duanya, yang tidak akan dapat dicari di kampus-kampus bonafit dan terkenal dimanapun. Yang saya tahu, salah satu titel yang diperoleh oleh sarjana kuburan yaitu SAG, singkatan dari sarjana alam gaib. Itulah sekelumit bid'ah-bid'ah orang NU yang perlu diwaspadai. Jika tidak diwaspadai, bid'ah-bid'ah ini akan menyebar ke seantero dunia. Bahayanya, kalau bid'ah-bid'ah ini sudah tersebar semakin luas, maka masa depan Salafer, Wahaber, dan Khilafer semakin memprihatinkan dan akhirnya buyar tidak karuan. Jika sudah buyar, kita tidak akan mendengar lagi jurus-jurusnya, yaitu ente kafir, musyrik, ahli bid'ah, dan ahli neraka. Karena dunia sudah sangat memprihatinkan akibat ulah kelompok radikal, akhirnya orang NU mengeluarkan bid'ah terbaru atau bid'ah up to date, yaitu bid'ah zaman now berupa vaksin Islam Nusantara. Dengan vaksin ini dijamin Khilafer akan tobat dan Wahaber akan tiarap. Mau divaksin dengan vaksin Islam Nusantara? Silahkan datangi Kiai NU, Habib-Habib NU, dan ulama NU. Dengan vaksin ini atas izin Allah yang mulanya galak akan menjadi moderat. Hubul watan.